Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adi Praetno menjelaskan dengan rinci dan logis bahwasanya kalau seandainya sekarang diadakan Pilpres yang 2029 itu, yang akan maju cuma dua orang, Prabowo dan Anies Baswedan setelah keluarnya keputusan MK. Namun pertanyaannya, kenapa begitu? Kenapa Adi Praetno merasa yakin dengan analisanya bahwa kalau dalam posisi sekarang, kita tahu posisi politik, situasi politik itu berbeda setiap waktu. Tapi berbedanya tidak terlalu tajam begitu kan? Tapi kenapa Adi Praetno dengan yakin mengatakan begitu? Ya, pertama, setelah keluarnya keputusan MK itu, sebenarnya kan seluruh partai bisa mengajukan calon. Seluruhnya. Baik yang ada di parlemen ataupun yang tidak ada di parlemen. Dan kenapa cuma Prabowo yang akan diajukan oleh partai-partai yang lain? Ini yang akan nampaknya menjadi penjelasan kepada kita. Adi Praetno menjelaskan dengan secara rinci. Sekarang saja, masih 2025, Partai Amanat Nasional sudah mengatakan tegak lurus kepada Prabowo. Apa artinya di situ? Tak satu pun dari koalisi Indonesia Maju itu nanti, yang berapa partai, 7, 8, 6, yang akan mencalonkan selain dari Prabowo. Kenapa begitu? Banyak masalah. Masalah yang pertama adalah masalah yang biasa di luar-luar itu. Ada sandera-sandera tertentu. Sekarang kan ditutup-tutupi. Artinya tidak dimunculkan ke publik. Setelah keputusan MK ini kan nampak sekali sekarang Hasto PDIP yang di luar dari pemerintahan, yang katanya mau mencalonkan sendiri nanti, Hasto naik, masuk ke KPK. Apa artinya? Itu sinyal kepada partai-partai yang lain. Partai-partai yang lain bergabung kepada Koalisi Indonesia Maju. Kalau seandainya nanti mengusung sendiri, sudah menyatakan dari sekarang, siap-siap. Pertama itu. Yang kedua, siap-siap dari sekarang keluar dari Koalisi Indonesia Maju, keluar dari pemerintahan. Artinya, tak dapat lagi cuan. Selama itu, ini kan diharapkan oleh yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju kan itu. Jadi menteri lah, jadi komisaris lah, jadi inilah. Kalau ada aja sinyal sedikit, mereka akan mengusung nanti 2029. Itu tak lama kalau untuk seorang pencapresan, untuk dunia politik. Siap-siap dari sekarang. Apakah ada yang tersangkakan nanti? Apakah ada yang akan dipecat menterinya, direshuffle menterinya? Itu jelas. Tapi menurut prediksi saya, mungkin saja nanti PKS yang akan membaleo. Karena PKS kan tidak dapat apa-apa. Jadi cagup. Di Jakarta pun hilang kesempatannya. Menteri pun tak ada dari PKS. Artinya PKS sekarang ini ada sementara di luar orbit sepertinya. Dia bisa kemana-mana sebenarnya sekarang. Kemungkinan hanya itu nanti. Karena PKS pun sandungan-sandungan hukum tak ada. Hampir tak ada. Jelas di situ kan. Dalam kondisi sekarang, itu yang satu-satu yang bisa mencalonkan, partai yang bisa mencalonkan yang selain dari Prabowo tidak ada di Koalisi Indonesia Maju. Oh, Gibran. Pertanyaannya, Gibran. Jangan coba-coba. Kalau sempat Gibran dicalonkan melawan Prabowo oleh partai mana kira-kira? Mungkin PSI, mungkin saja Golkar. Golkar kita tahu sekarang yang memerintah itu kan Prabowo. Rezimnya yang menguasai hukum itu Prabowo. Yang tersangkakan siapa? KPK di bawah Prabowo, Kejaksaan di bawah Prabowo, Kepolisian di bawah Prabowo. Jelas-jelas nanti perintahnya kepada Airlangga Hartarto atau Bahlil atau siapa saja yang kita tahu, tak satu pun pejabat di Indonesia yang kemungkinannya bersih total seperti Anies Baswedan. Masuk kita ke Anies Baswedan sebenarnya. Dan Gibran kalau sempat dicalonkan oleh PSI kah ataupun Golkar, tim Prabowo di belakang sudah mulai bermain. ORRC katanya kan Pak Jokowi masuk nominasi masalah korupsi segala macam. Itu akan dimainkan nanti menjelang Pilpres, kawan. Itu analisanya sebenarnya, ke situ kita harus analisanya. Kalau sempat Gibran mau maju,
ORCCCP, apa itu apa itu? Terkorup segala macam, kasus-kasus segala macam. Main di situ. Lantas PDIP kenapa tidak? PDIP sama saja. Itu contoh sekarang. Hasto itu digertak. Sebenarnya tujuannya semuanya hampir ke situ. Pilpres nanti. Jangan coba macam-macam. Sekarang kasus Hasto itu kan digantung sebenarnya. Coba tengok seperti Tom Lembong. Langsung ditangkap. Langsung ditahan. Hasto dipanggil aja. KPK memanggil-manggil begitu aja. Nggak mau Hasto datang. Bukan ditangkap dia. Tapi ditanya ke Hasto, kapan mau bisa dipanggil? Kan lucu. Artinya di situ PDIP hanya dikasih kabar oleh timnya dari pemerintahan ini. Jangan macam-macam. Kalau macam-macam, ini lebih ditingkatkan lagi nanti. Bisa jadi kasus di PDIP itu ada yang lebih besar kan? Karena secara logikanya partai yang berkuasa. Banyak terlibat oknum-oknumnya di situ. Korupsi kah? Macam-macam. Oke? Itu satu. Dah, jelas. Artinya partai-partai yang besar-besar itu sekarang tidak akan mungkin lari dari Prabowo. Dan statement dari Megawati sudah menjelaskan bahwasanya dia tidak punya masalah dengan Prabowo dari awal sampai sekarang. Apalagi Puan. Puan ada kadang-kadang apanya kan? Ngerti sendiri kawan-kawan kan? Ada masalah ini dihambat atau korupsi tertentu. Tidak sampai ke Puan Maharani, tidak sampai ke Mega begitu kan? Ini sekarang sampai ke Hasto dulu. Kalau terus lagi menggadang-gadang mau mencalonkan presiden yang akan datang, sekarang kata Mulyono yang menghantam PDIP, nanti kalau sempat mau maju di Pilpres 2029, artinya berlawanan dengan Prabowo yang incumbent, siap-siap dihajar oleh Prabowo. Dari segi politik, saya berkata-kata. Dan kenapa cuma Anies yang berani menantang Prabowo? Ya, Anies satu-satunya mungkin manusia yang bersih. Dari mau ditersangkakan lah, mau intrik politik lah, apapun ceritanya. Dia bersih dari itu. Dia lempang jalannya. Dia tak pernah merasa bermusuhan, tak pernah korupsi, bermusuhan dengan siapapun. Dengan PDIP tidak, dia dukung Pramono Anung. Dengan Prabowo, dia sowan, dia datang waktu pelantikan. Kan jelas di situ. Tak sulit kita membacanya. Dan keputusan MK ini melempangkan jalan Anies Baswedan. Dirikan dia partai atau partai yang tak lolos presiden parlemen itu bisa mengusung dia. Misal partai buruh, partai umat, partai apa saja yang ikut peserta pemilu nanti bisa mengusung Anies Baswedan. Artinya dia sudah tenang. Itu yang dikatakan oleh Adi Praetno bahwasanya satu-satunya orang yang berani menantang Prabowo cuma Anies Baswedan. Kalau untuk menjadi presiden kan ada tokoh, ketokohan diperlukan. Keterpilihan dari rakyat diperlukan. Cuma dia, bisa saja seperti saya maju. Tapi siapa partai yang mau mencalonkan saya? Coba. Satu-satunya lagi yang di luar dari Prabowo tingkat elektabilitasnya yang mungkin saja lebih tinggi dari Prabowo adalah Anies Baswedan. Kalau Ganjar, no way itu. Karena di PDIP. Dicalonkanlah Ganjar. Masuk kasus Hasto, masuk kasus yang lain lagi, bisa yang lebih besar lagi. Itu yang dikatakan oleh Adi Praetno. Masuk akal kan? Jelas di situ. Tidak bisa kita katakan ini permainan politik, hukum, sosial, budaya, segala macam dimainkan semua. Semua dimainkan kalau udah untuk menjadi calon nomor 1 di Indonesia. Itu yang menjelaskan kepada kita. Karena apa? Karena Anies ini bersih, sehingga dia tidak punya beban apa-apa. Demikian. Terima kasih.